Banyak kue khas Ramadan di Banjarmasin yang menjadi menu favorit pendamping buka puasa. Kue khas Banjar ini beragam seperti amparan tatak pisang, bingka, putri selat, kararaban, hingga ipau. Kue ipau biasanya hanya muncul saat bulan Ramadan. Biasanya berisi isian sayur dan daging. Kue ini memiliki rasa yang manis dan asin dan penyajiannya dengan siraman kuah santan kental. Kue ipau ini seringkali dijadikan takjil untuk santapan berbuka puasa. Harganya pun cukup terjangkau, yakni berkisar dari Rp5.000 per potong. Hovifah, sang penjual kue ipau, menjelaskan bahwa penjualan kue ipau selama Ramadan bisa menghabiskan pengolahan dengan berat 3 kg, yang mana akan menghasilkan 6 hingga 10 box per harinya. Satu box kue ipau akan berisikan 20 potong. Di luar masa Ramadan, dirinya menjual ipau apabila ada pesanan saja. Ia pun menjual per wadah dengan isian ipau 5 potong seharga Rp25.000. Hovifah sudah berjualan kue ipau sekitar 5 tahun lebih karena usahanya juga sudah turun-temurun dari orang tuanya. Penjual ipau sendiri memang banyak bermunculan selama Ramadan. Penjual kue-kue ini dapat dijumpai sekitar kawasan Jalan Sulawesi dan Pasar Wadai. Dari adonan itu kan dari malam tuh. Nah, dari malam itu kan kita ngadon, jadi kayak diolah lempeng. Nah, setelah mengolah adonan itu kan udah selesai, jadi subuhnya tuh kita pembuatan isian kayak wortel, kentang, daging sapi. Nah, di situ pembuatan isi ipaunya, masuk bumbu sampai harum, lalu nanti dibuat merica sama daging sampai setengah matang, lalu dibuatin air. Setelah dibuatin air, kita udah sampai mendidih. Setelah itu dibuat raiko, garam, micin, dan gula sedikit. Lalu diudak sampai mendidih, sampai kita buat sayurnya. Setelah isiannya udah matang, setelah paginya kita pembuatan kuah sama ngelipat. Kan kita ngelipat tuh kan lempengnya kita isi, lalu pengisiannya tuh dibuat ke lempeng, lalu kita gulung. Setelah digulung tuh sampai selesai pembuatannya, lalu kita pembuatan kuah. Pembuatan kuah tuh santan sama susu sama beberapa bumbu lainnya. Nah, setelah pembuatan bumbu lainnya, kalau udah dibuat kuahnya sampai mendidih, lalu kita menyiapkan untuk penyumapan atau kukus. Lalu sebelum dikukus itu kita mendidihkan air di dalam panci dulu. Setelah mendidih selama 10 menit, lalu ipau itu dikukus, dibuat ke dalam panci. Nah, lalu kita tunggu 10 menit, lalu nanti diangkat. Setelah diangkat itu, kita letakkan, lalu kita kasih mentega yang sudah dicairkan. Setelah mentega dicairkan dikasih, baru kita kasih seledri sama bawang goreng sama lombok. Lombok itu buat hiasannya. Lalu untuk kulitnya sendiri itu kisaran berapa menit Kak untuk proses pembuatannya? Kalau pembuatannya sekitaran 1 jam kalau adonannya tuh. Itu kira-kira untuk berapa piece, jadinya juga berapa piece? Kalau itu tuh bisa sampai sekitaran 5 box atau lebih, bisa kurang. Itu tuh dalam satu boxnya ada 20 piece. Berarti 5 box Itu bisa sampai sekitaran 5 box atau lebih, bisa kurang. Itu tuh dalam satu boxnya ada 20 piece. Berarti 5 box itu bisa menggunakan berapa banyak adonan Kak? Kalau 5 box tuh bisa 2 kiloan, bisa 1,5 kilo, tergantung kekentalan adonannya. Lalu untuk ipau sendiri ini biasanya ketahanannya itu berapa lama? Kalau ketahanannya, kami udah nyoba sih dari tahun-tahun sebelumnya. Kami nyobanya sampai jam 12 malam bisa, alhamdulillah tahan. Kami pernah nyoba sampai sahur juga bisa, tapi itu tergantung ketahanan dari orang yang memakan.
biasanya untuk kalau misal nih mau dimakan subuh kan, itu apakah dimasukkan di kulkas dulu kah atau bisa ditaruh di luar aja gitu? Lebih baiknya di luar aja, Pak. Oh, gitu. Soalnya kan kalau di luar kan kita kayak terbuka gitu. Tapi dengan masih ditutup. Berarti mempengaruhi dari tekstur dan rasanya ya nanti. Iya. Jadi kalau mau makan lagi, mau dikukus lagi bisa tuh. Kan biasanya kalau orang mau yang panas-panas lagi kan bisa dikukus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.